Shalom, selamat pagi. Ya, rupanya ada kendala teknis. Harap dimaklumi nggih, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita sedang persiapan untuk live streaming dan sedang penyesuaian untuk audio. Terima kasih tim sound dan media. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat datang pada Bapak Ibu Saudara yang saat ini juga ada sebagian dari kita yang beribadah di dalam gedung gereja dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, jaga jarak dan memakai masker. Kami juga ucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu. Kami sapa sidang jemaat Bapak Ibu Saudara semua yang beribadah di rumah masing-masing. Mari kita akan awali ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita ambil saat teduh sejenak, kita tunduk kepala. Mari kita pribadi lepas pribadi, kita tunduk kepala menghadap hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Mari kita masuk hadiratnya. Kita akan memujikan, memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kau yang terindah. Tiada Allah Tuhan seperti Allah kita Yesus Kristus. Dia yang termanis di dalam hidup kita. Mari kita awali pada pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Yesus, Kaulah yang terindah di dalam hidup.
Tuhan kami. Benar ya Tuhan, benar ya Bapa, Engkaulah Yesus satu-satunya Tuhan di hidup kami, baik secara pribadi maupun kami sebagai gereja. Engkaulah Sang Kepala Gereja, Engkaulah Juru Selamat kami. Selamat pagi ya Bapa, perkenankan pada pagi yang indah ini Tuhan, kami segenap anak-anak-Mu Tuhan, Gereja Baptis Sitomoyo, beribadah di gedung gereja ini maupun melalui secara online. Biarlah kami tidak menjadi penonton, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku ibadah-Mu Tuhan. Izinkan kami, layakkan kami semua, pribadi lepas pribadi Tuhan, baik kami yang melayani maupun kami sebagai jemaat, baik kami yang ada di gereja ini maupun yang di dalam rumah masing-masing, kiranya tidak mengurangi kehikmatan kami, bahkan kuduskan kami, karena sesungguhnya kami tidak layak Tuhan. Ampunilah segala pelanggaran dosa kami Tuhan. Engkau memanggil kami dari kegelapan menuju terang-Mu yang ajaib, untuk Engkau kumpulkan beribadah pada pagi yang indah ini. Berkati hamba Tuhan yang sudah Engkau utus Tuhan, saudara cucu, biar menjadi perantara berkat firman-Mu, sehingga memperkuat bahkan juga mendewasakan iman kami. Oh Yesus, Roh Kudus yang sudah bertahta di hati kami, biarlah memimpin setiap kami, biarlah mendahului dari setiap apa yang kami kerjakan, ibadah kami dari awal hingga akhir nanti. Sehingga ketika kami pulang ataupun selesai ibadah di rumah kami masing-masing, kami tidak lagi sama, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah menebus dosa kami, bahkan yang akan datang kali yang kedua, kami sudah berdoa dan menyerahkan ibadah kami ini. Haleluya, haleluya, puji nama-Mu Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sekali lagi kami ucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Baik jemaat yang boleh hadir bersama-sama dengan kita di sini, ataupun sidang jemaat yang ada di rumah masing-masing, yang online, yang di dalam Yogyakarta ataupun yang di luar kota, kami menyapa kiranya pengalaman ibadah pada pagi hari ini boleh memberkati Bapak Ibu Saudara semuanya. Amin. Mari kita akan terus memuji nama Tuhan kita. Kita akan terus dengungkan lagu dalam hati kita demi kemuliaan nama Tuhan. Nyanyian pujian 263 ada lagu dalam hatiku. Kita akan nyanyikan 2 ayat, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Mari penuh dengan sukacita, ada lagu dalam hatiku. Yang kedua, dulu kita hina jauh dari Tuhan, tapi kita diberinya lagu, maka aku nyanyikan pujian bagi nama Yesus.
Tuhan, Yesus Tuhan yang membuat kita hari ini bisa tetap mengucap syukur. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Walaupun kita masih mengalami hal yang sama, efek pandemi dan sebagainya, tapi tidak ada alasan bagi kita untuk tetap bersyukur. Dan saatnya kita akan membaca ayat tema. Kita sudah memasuki bulan yang baru, bulan November. Tepat hari ini, tanggal 1, hari pertama di bulan ke-11 di tahun 2020. Memang belum terpasang, tapi kita akan bacakan bersama-sama. Tema bulan hari ini yaitu adalah Aku adalah utusan Tuhan, diambil dari 2 Korintus 5 ayat 20. Sekali lagi saya akan bacakan. Aku adalah utusan Tuhan, diambil dari 2 Korintus 5 ayat yang ke-20. Amin. Kiranya itu menjadi rema, menjadi kekuatan kita mendewasakan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sidang jemaat dikasihi Tuhan, firman Tuhan akan ditabur. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita menjadi tanah yang subur, yang mau dibentuk oleh Tuhan sesuai kehendaknya. Bapa, sentuh hatiku, menyiapkan hati pikiran kita menerima firman Tuhan. Betapa aku menyadari Tuhan di dalam hidupku. Oleh karena kasih, Kau selalu memberi rancangan yang terbaik. Betapa ku menyadari. Sentuh hati kami.
kita berdoa. Benar Tuhan, seperti pujian, sentuh hati kami, ubah hidup kami. Kiranya pada kesempatan pagi hari ini, saat kami menyerahkan seluruh kehidupan kami mau Tuhan untuk Engkau bentuk, Engkau pakai. Tidak hanya untuk menjadi pendengar saja Tuhan, namun kami rindu Tuhan, kami dapat berubah, kami dapat berkarya seperti yang Engkau mau Tuhan. Kami dapat menjadi seperti emas murni yang siap Engkau tempa, siap Engkau baharui setiap waktu. Dan saat ini Tuhan, pakai setiap kehidupan kami. Saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya kami Tuhan siap Engkau ubah, bahkan Engkau lembutkan hati kami. Engkau jauhkan dari segala keegoisan kami, Engkau jauhkan dari segala iri hati kami. Sehingga pada pagi hari ini saat kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, hati kami siap Tuhan untuk Engkau tabur, Engkau baharui, dan kami siap menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom juga untuk anak-anak muda dan anak-anak yang saat ini mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Saya mawon. Puji Tuhan nggih. Sehat pasti selalu diberikan oleh Tuhan kita, dan sukacita juga selalu diberikan oleh Tuhan kita. Bahkan di bulan yang baru ini, bulan November, tidak terasa ya, kita sudah menjalani masa ibadah online atau di rumah saja ini selama hampir 8 bulan. 8 bulan kita menjalani ibadah online ini, dan juga kita menjalani aktivitas, bahkan menjalani kebiasaan baru yang saat ini kita lakukan. Luar biasa juga Tuhan sudah melindungi kita dan menyertai kita pada awal-awal virus pandemi ini hadir di Indonesia. Wah, semua pesimis, semua kacau. Bahkan kita saat melihat banyak sekali orang-orang yang jatuh, orang-orang yang mungkin terpapar virus corona tidak bertahan lama di dalam kehidupannya. Bahkan kita melihat orang-orang medis yang kita andalkan untuk menangani virus ini banyak sekali jatuh. Namun puji Tuhannya, selama 8 bulan, hampir 8 bulan ini, Tuhan berkarya melalui kehidupan kita, kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara, melalui Roh Kudusnya yang turun ke atas kita. Setiap paginya kita diberikan berkat yang selalu baru, kita diberikan nafas kehidupan. Bahkan saat kita merasa tidak mampu, Tuhan senantiasa menyertai kita. Bapak Ibu sukacita, Bapak Ibu mempunyai amin karena Tuhan kita selalu menyertai kita. Amin, amin ya. Nah, di bulan yang baru ini, bulan November, nah kita akan bersama-sama menggumuli satu tema yang akan bersama-sama kita belajar di 4 atau 5 minggu ke depan, yaitu tidak ada, belum dibahas. Aku adalah utusan Tuhan. Aku adalah utusan Tuhan. Nah, saat kita tahu bahwa kita adalah utusan Tuhan, nah jadi gambarannya seperti ini Bapak Ibu yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Utusan Tuhan itu seperti di Indonesia itu mempunyai duta, ya benar sekali Pak Slamet, duta. Ada duta besar, ada duta pariwisata, ada duta kebudayaan atau duta-duta yang lain. Nah, bahkan jika ibu-ibu atau para wanita-wanita yang mungkin sangat menyukai Putri Indonesia atau Miss Universe, nah itu mereka oleh Indonesia diutus untuk
ke luar negeri. Nah, mempunyai satu misi, yaitu untuk membawa suatu perubahan. Dan juga tidak hanya membawa suatu perubahan saja, tetapi mereka juga bertugas salah satunya mempromosikan apa yang menjadi kebudayaan Indonesia, kelebihan Indonesia, atau hal-hal yang menonjol mengenai Indonesia. Nah, itu adalah gambaran sebagai suatu utusan. Nah, membawa suatu perubahan, utusan. Nah, pada pagi hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan berjudul utusan Tuhan sama dengan agen perubahan. Utusan Tuhan sama dengan agen perubahan. Jika Bapak Ibu yang di rumah mungkin dapat ditayangkan itu, karena di YouTube kemarin Mas Tito saya suruh mencatat. Utusan Tuhan itu sama dengan agen perubahan. Nah, agen perubahan apa yang harus kita lakukan sebagai utusan Tuhan? Nah, karena tentunya saja jika kita diutus oleh Tuhan, kita tidak mungkin hanya berdiam diri saja. Kita tidak mungkin utusan kok cuma berleha-leha, utusan kok cuma tugasnya bersenang-senang dengan kehidupan yang sudah Tuhan berikan. Nah, seperti itu. Utusan Tuhan sama dengan agen perubahan. Mari kita akan buka Alkitab kita di dalam Kejadian 12. Ini sebuah utusan Tuhan, yaitu orang yang sangat terkenal, bapak orang beriman, yaitu Bapak Abraham. Bahkan saat sebelum menjadi Abraham, saat namanya sebelumnya Abram, ya, diutus oleh Tuhan atau dipanggil oleh Tuhan. Di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai 9, mari kita akan membacanya bersama-sama. Kita akan membaca silih berganti nggih Bapak Ibu. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu yang di gereja ataupun di rumah akan membacakan ayat yang genap. Kejadian 12 ayat 1 sampai 9 dengan judul perikop Abram dipanggil Allah. Beginilah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak-anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya.
Mari bersama-sama ayat 9. Sesudah itu Abram berangkat dari Makin, jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Puji Tuhan, sebuah kisah yang mungkin pernah Bapak Ibu ketahui, yaitu sebuah panggilan atau utusan yang diterima oleh Abram pada saat itu sebelum namanya berubah menjadi Abraham. Nah, Abram di sini adalah seseorang yang saat itu dipercaya oleh Tuhan, seorang yang sangat sekali dekat dengan Tuhan, mempunyai hati yang siap untuk melayani Tuhan. Bahkan di sini ayat-ayat di ayat 7 dan 8 bahkan 9, Abram mempunyai hati yang siap untuk dipakai Tuhan. Bahkan saat Tuhan utus dia berangkat. Nah, memaknai sebuah utusan sebagai sebuah panggilan seperti yang dilakukan oleh Abraham. Jadi utusan bukan semena-mena hanya sebuah ajakan saja atau sebuah suruhan, tetapi utusan adalah sebuah panggilan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita sebagai semua orang umat percaya, seperti halnya Abraham. Memaknai sebuah utusan sebagai sebuah panggilan, itu adalah poin yang pertama yang harus kita ketahui. Nah, mengapa kita harus memaknai sebuah utusan itu sebagai sebuah panggilan? Nah, jadi saat Tuhan memanggil, nah kita akan melihat bersama-sama di ayat 2 ya Bapak Ibu. Saya akan membacanya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Jadi saat Tuhan mengutus kita, Tuhan mempunyai alasan atas kehidupan kita. Jadi saat Tuhan mengutus atau memanggil kita, Tuhan mempunyai tujuan yang akan Tuhan berikan kepada kita. Alasan dan tujuan yang harus kita ketahui. Di ayat 2 sudah tertera jelas. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Jadi saat kita dipanggil oleh Tuhan, saat kita bersama-sama diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil atau untuk melakukan karya yang besar atau memberikan kasih karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita, tidak hanya untuk kita saja tetapi juga untuk orang lain. Tuhan memberkati kita terlebih dahulu. Saat Tuhan akan mengutus kita, yang pertama, Tuhan memberkati kita terlebih dahulu. Seperti halnya Abraham. Tidak mungkin Tuhan akan mengutus tanpa suatu alasan yang jelas. Tuhan memberkati Abraham terlebih dahulu sebelum dia diutus untuk melakukan perjalanan yang luar biasa. Begitu pula di dalam kehidupan kita, di saat kita meyakini bahwa panggilan kita juga merupakan sebuah utusan, atau utusan juga merupakan sebuah panggilan, kita akan sadar bahwa saat Tuhan memanggil kita, Tuhan akan memberkati kita terlebih dahulu. Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya terlebih dahulu. Tuhan akan memberikan hal yang luar biasa terhadap kita. Seperti halnya Abraham. Dan setelah Tuhan mencurahkan berkat, apakah berkat-Nya hanya untuk Abraham saja? Atau saat Tuhan sudah menyediakan perlindungan, apakah perlindungannya hanya untuk Abraham saja? Tidak. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Menjadi berkat. Jadi yang dimau Tuhan, saat Tuhan sudah memberikan berkat kepada kita, Tuhan sudah melindungi kita, Tuhan sudah siap untuk mengutus kita. Ibarat seperti prajurit perang ya, pasti kan akan dipersiapkan terlebih dahulu cara menembak, cara memegang senjata, bahkan cara
seperti Kopassus itu kita cara menjinakkan bom atau cara mengendap-endap untuk tidak ketahuan oleh teroris. Nah, pasti kita sudah diberikan dasar-dasar terlebih dahulu untuk melakukan hal yang kedepannya sebagai tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat Kristen. Nah, sebagai umat Kristen yang dimau Tuhan, umat Kristen memang banyak di dunia ini, tetapi umat Kristen yang benar-benar percaya bahwa Tuhan sudah menyelamatkan kehidupannya. Kemarin kita sudah, minggu lalu kita sudah mengetahui hanya 67% dari 100%. Hanya 67%. 67% itu apakah yang sudah percaya? Bukan. 67% itu yang belum percaya. Kita sebagai orang-orang yang percaya baru 33%. Nah, itu dia. Saat Tuhan memanggil kita, apakah Tuhan berhenti kepada diri kita saja? Tetapi tidak. Tuhan ingin kita senantiasa menjadi berkat bagi banyak orang. Ingin kita menjadi suatu saluran perubahan untuk orang-orang sekitar kita. Begitu pula gambaran yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Saat cangkir dituangkan teko, apakah hanya saat sudah penuh ya Bapak Ibu, apakah hanya mengalir ke satu aliran saja, ke kanan saja? Tentu tidak. Pasti saat dituangkan penuh, gelas itu akan luber ke mana-mana. Seperti itulah yang dimau Tuhan. Saat Tuhan sudah memenuhkan kita dengan suatu persiapan yang sudah Tuhan berikan di dalam ibadah kita tiap minggu, di dalam persekutuan kita tiap hari, di dalam doa-doa kita tiap hari, pasti kita akan mempunyai iman yang siap juga untuk menjadi berkat buat banyak orang. Saluran berkat yang dapat menjadi perubahan, agen perubahan. Utusan Tuhan sama dengan agen perubahan. Bagaimana kita menjadi agen perubahan jika berkat saja kita pendam untuk diri kita sendiri? Karena agen perubahan itu sama dengan, ya seperti kita tahu tadi gambaran pertama, duta-duta yang telah Tuhan utus. Kita adalah duta-duta yang telah Tuhan utus kepada dunia yang gelap ini. Jika terang kita tidak bercahaya, sama saja kita tidak menjadi duta-duta pada masa kini. Nah, seperti halnya Petrus, dapat ditayangkan Pak Bayu di Matius 16 ayat 16. Petrus ini dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Bahkan kita ketahui Petrus ini pada saat itu menjadi murid yang bisa dibilang sangat bebal, atau bisa dibilang saat itu dia yang menyangkali Tuhan. Nah, namun Petrus adalah satu-satunya murid Tuhan yang mengakui bahwa, maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di antara ke-12 murid, Petrus adalah satu-satunya yang murid yang berani mengikrarkan bahwa Tuhan adalah Mesias, Tuhan anak Allah yang hidup. Bahkan di ayat sebelumnya, Pak Bayu bisa ditayangkan ayat 16, Matius 16 ayat 15. Apa yang menyebabkan Petrus menjawab seperti ini? Lalu Yesus bertanya kepada mereka tidak hanya kepada Petrus saja, tetapi kepada semua murid yang ada di situ. Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Tuhan bertanya kepada semua muridnya, siapakah aku ini? Dan saat itu tidak ada satupun yang berani mengikrarkan seperti ayat 16 tadi. Engkau adalah Tuhan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup.
Itu merupakan suatu perjalanan awal di mana Petrus menjadi utusan Tuhan yang dapat menjadi agen perubahan. Mengapa seperti itu? Walaupun di tengah perjalanannya Petrus mengalami suatu hal yang membuat orang lain, bahkan membuat kita tidak menyukai Petrus, yaitu apa? Simon Petrus menyangkal Tuhan 3 kali. Itu merupakan sebuah titik di mana Petrus mengalami kejatuhan. Tetapi apakah dia berhenti sampai di situ saja? Tidak, dia menyesalinya. Bahkan dia mau untuk dipakai Tuhan menjadi berkat. Dia mau berubah. Bahkan saat itu, saat Tuhan sudah terangkat ke surga, di Kisah Para Rasul, Petrus adalah orang yang berani berkhotbah dan akhirnya 3.000 orang diselamatkan. Satu-satunya murid Yesus yang berani mengabdikan dirinya untuk berkhotbah di tengah orang-orang banyak, dan akhirnya 3.000 orang diselamatkan. Sesuatu hal yang luar biasa terjadi, agen perubahan. Begitulah yang dimau Tuhan saat kita mengabdikan diri menjadi utusan Tuhan. Saat kita sudah mengikrarkan, oh Tuhan, Engkau adalah Tuhan kami satu-satunya yang kami andalkan. Engkau yang telah menyelamatkan kami. Tetapi saat kita jatuh, apakah Tuhan mau kita berhenti sampai di situ? Tidak. Seperti halnya Petrus. Mari kita step up, berjuang untuk hal yang lebih besar, karena Tuhan akan menyediakan yang sesuatu yang lebih besar jika kita mau pada perkara yang kecil. Seperti halnya firman Tuhan, setiap pada perkara kecil Tuhan akan memberikan perkara juga yang luar biasa nanti. Itu yang dimau Tuhan. Utusan Tuhan sama dengan agen perubahan. Agen perubahan seperti apa? Memaknai utusan sebagai sebuah panggilan. Simon Petrus, Bapak Abraham, Yesaya, ini aku, utuslah aku. Paulus, bahkan banyak orang-orang di dalam Alkitab yang mau menerima utusan untuk menjadi agen perubahan. Nah, poin yang pertama, memaknai utusan sebagai sebuah panggilan. Lalu poin yang kedua, kita akan membaca bersama-sama di ayat 4. Setelah hitungan ketiga, mari kita akan baca bersama-sama di Kejadian 12 ayat 4 ya Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Nah, satu hal yang menjadi pertanyaan, saat kita menjadi duta-duta perubahan, saat kita menjadi utusan-utusan Tuhan masa kini, saat kita menjadi orang-orang yang siap menjadi agen-agen perubahan pada saat ini. Tadi kan tugasnya agen perubahan, maksud saya tadi kan tugasnya duta-duta itu selain membawa perubahan, itu juga mempromosikan. Nah, satu pertanyaan besarnya, apa yang sebenarnya sedang kita promosikan untuk dapat menjadi agen perubahan? Nah, K3. Jika yang di rumah mungkin dapat melihat, karena Mas Tito juga sudah saya suruh nulis K3. K3. Apa yang harus kita promosikan? Yaitu K3. Kasih Allah.
ketaatan Allah dan juga kesetiaan Allah itu adalah sesuatu yang dapat kita promosikan. Bahkan tidak hanya untuk orang-orang sekitar saja, namun untuk dunia yang gelap ini, karena kasih Allah, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kasih Allah yang sungguh luar biasa. Dia yang mempunyai otoritas atas hidup kita, bahkan dia berkarya atas kehidupan kita. Bahkan tidak hanya melalui atau tidak hanya di surga saja. Dia berkarya atas kehidupan kita. Dia turun ke dunia, menjelma menjadi manusia demi menyelamatkan semua umatnya. Tidak ada kasih Allah yang, maksud saya tidak ada kasih yang terlebih besar selain kasih Allah kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Begitu selanjutnya. Karena kita melihat bukti yang nyata bahwa saat ini kita sudah menerima keselamatan. Amin. Amin. Kasih Allah yang sungguh luar biasa itu patut kita promosikan. Lalu ketaatan. Ketaatan Allah yang dapat kita teladani, bahkan dapat kita lakukan, dapat kita terapkan juga menjadi ketaatan kita di dalam menjalankan setiap aktivitas-aktivitas, setiap kehidupan kita, setiap pekerjaan kita. Kita hendaknya meniru apa yang menjadi ketaatan Allah. Ketaatan dalam berdoa. Contohnya, bahkan saat Tuhan selesai melakukan pelayanan, di dalam Matius itu ada, semua sudah selesai Tuhan lakukan. Dia tidak lupa untuk berdoa. Bahkan pagi-pagi benar Tuhan bangun. Apa yang dilakukan? Berdoa. Bahkan saat semuanya murid tidur, Tuhan Yesus meluangkan waktu untuk berdoa. Sebuah contoh ketaatan di dalam berdoa. Satu contoh saja ketaatan Tuhan Yesus. Tentu saja banyak sekali ketaatan-ketaatan yang Tuhan lakukan di dalam kehidupannya yang dapat kita teladani. Begitu pula di dalam kita menjadi agen perubahan. Kasih Allah, ketaatan dapat kita promosikan untuk menjadi karakter dari kehidupan setiap orang-orang percaya. Karakter Allah hendaknya menjadi karakter diri kita juga. Karena Tuhan mau kita hidup dan serupa dengan kehendaknya. Lalu yang terakhir, kesetiaannya. Karena standar kesetiaan Tuhan itu tidak bisa dibandingkan dengan standar kesetiaan manusia. Bahkan saya pernah membuat ilustrasi, atau Tuhan sudah sekali memaparkan jelas kesetiaan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupannya. Jadi saat kita melakukan kesetiaan, jangan kita menggunakan standar kesetiaan kita atau standar kesetiaan manusia untuk dipromosikan kepada orang lain. Karena standar kesetiaan manusia itu banyak sekali maunya. Kita setia karena ada suatu imbalan. Di pekerjaan kita setia karena dipantau atasan. Di sekolah kita setia karena guru kita melihat. Tapi banyak sekali orang-orang dunia ini saat melakukan kesetiaannya hanya karena dilihat, hanya karena dipantau, atau hanya karena aku setia biar nanti aku naik jabatan. Aku setia biar nanti hasilnya memuaskan. Tetapi standar kesetiaan yang dimau Tuhan bukan standar kesetiaan oleh manusia, tetapi standar kesetiaan
Tuhan sendiri, standar kesetiaan yang sudah diteladankan Yesus Kristus di dalam kehidupannya, kesetiaannya di dalam kehidupan dari dia lahir sampai kehidupan di masa mudanya, di masa melakukan mukjizatnya, bahkan di masa penderitaannya, Tuhan mengikrarkan sebuah kesetiaan yang sungguh luar biasa. Apa itu kesetiaannya? Kesetiaan sampai akhir hidup yang dimau Tuhan. Kesetiaan sampai akhir hidup itu seperti apa? Jadi gambarannya atau di Alkitab sudah sekali jelas tertulis kesetiaan sampai akhir hidup yang sudah Tuhan teladankan, yaitu saat Tuhan membopong kayu salib, Tuhan disiksa, Tuhan dipecut, Tuhan ditendang, bahkan saat itu Tuhan diludahi, Tuhan diolok-olok, dia tetap setia memikul salibnya. Bahkan saat itu Tuhan jatuh, dia bangkit kembali, mengangkat salibnya, dia topang kembali, jalan kembali untuk ke Bukit Golgota. Dia bawa dengan kesukaran, dia bawa dengan rasa tanggung jawab bahwa dia harus menyelesaikan tugasnya. Dan saat dia akhirnya disalib, apakah dia merasakan sakit? Iya. Apakah dia merasakan hatinya, mentalnya jatuh? Iya pastinya, karena diolok-olok, karena diludahi, bahkan dia ditusuk lambungnya. Apakah Tuhan menyerah sampai situ saja? Tidak. Kesetiaan yang dimau Tuhan saat sudah disalib, saat sudah semuanya tergenapi, apa yang dikatakan oleh Tuhan, sudah selesai. Itu adalah kesetiaan yang diteladankan oleh Tuhan kita. Jangan menggunakan standar kesetiaan manusia di dalam kehidupan kita, tetapi gunakanlah standar kesetiaan yang Tuhan punya untuk melakukan kehidupan kita, baik di dalam pekerjaan kita, baik di dalam studi kita. Mari kita setia. Setia tidak hanya setia karena imbalan atau setia karena apapun, tapi aku mau setia sampai akhir hidup. Utusan Tuhan sama dengan agen perubahan. Bagaimana kita memaknai sebuah utusan sebagai suatu panggilan, yaitu kita tahu bahwa Tuhan sudah memberkati terlebih dahulu sebelum mengutus kita. Bahkan saat sudah memberkati, Tuhan tidak mau berkatnya hanya untuk diri kita saja, tetapi banyak orang dapat melihat berkat. Hendaklah terangmu bercahaya untuk semua orang. Dan saat kita juga menjadi duta-duta yang diutus Tuhan, apa yang sebenarnya kita promosikan? K3. Apa Bapak Ibu? Kasih Allah, ketaatan Allah, dan juga kesetiaan Allah, yang hendaknya menjadi pedoman yang dapat kita promosikan kepada orang-orang di luar sana, di mana kita menjadi umat kepercayaan Tuhan kita. Sudahkah kita menjadi utusan yang membawa perubahan? Itu menjadi pertanyaan yang besar dan dapat kita renungkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebuah utusan yang membawa perubahan. Saya akan mengakhiri dengan suatu cerita atau suatu kesaksian. Mungkin musik bisa naik ke atas. Jadi pada kesempatan yang lalu atau waktu-waktu yang lalu, hal yang luar biasa sudah mengubahkan saya, dan saya dapat suatu hal yang dapat saya jadikan pedoman, di mana seperti lagu yang tadi, kasih Allah itu luar biasa mengajarkan kita untuk
Memberi tidak mengharapkan imbalan atau memberi tidak mengharapkan sesuatu, tetapi dengan ketulusan yang kita punyai. Beberapa waktu yang lalu, mungkin Bapak Ibu mengetahui adik saya itu yang paling kecil pada usia 4 tahun itu divonis Tuhan, divonis dokter usianya tinggal setengah tahun saja, tinggal 6 bulan saja, karena ya waktu itu kegigit serangga yang waktu usianya 4 tahun, kegigit serangga sampai ginjalnya bocor, sampai semuanya dia harus lebam-lebam atau matanya mungkin menonjol jika Bapak Ibu melihat. Bahkan saat itu divonis dokter ya tidak lama usia Angel. Bahkan saat sembuh pun, saat anak ini dapat sembuh, anak ini tidak dapat melakukan aktivitas seperti yang anak-anak lain lakukan. Seperti dia harus duduk di rumah, dia harus menjalankan aktivitas seperti ya orang-orang rumahan saja, tidak bisa bersukacita, tidak bisa olahraga. Nah, tetapi hal yang luar biasa yang diteladankan, saat itu Pak Yusa mengajak saya dan Calvin pulang. Rencananya hanya untuk mengambil pakaian ganti di rumah saja, supaya mama itu dapat yang jaga itu hanya mama saja. Nah, kami diajak pulang, namun sampai tibanya di rumah, saya dan Calvin diajak berdoa. Di dalam doa Pak Yusa pada saat itu, yang menjadi pedoman bahwa saat kita diberi oleh Tuhan, kita juga hendaknya tulus jika Tuhan mau mengambil. Saat berdoa, Pak Yusa tidak satu kata pun meminta Tuhan sembuhkanlah Angel. Saya tidak mendengar suatu kata itu. Saya sebagai kakak kecewa. Bapak macam apa seperti ini? Tidak mendoakan kesembuhan, tetapi Bapak malah berdoa, Tuhan, terima kasih untuk 4 tahun yang sudah Engkau berikan kami dengan Angel. Terima kasih Tuhan, telah Engkau berikan usia Angel 4 tahun bersama kami. Dan ternyata itu benar, bahwa sebuah ketulusan itu akan jauh lebih membuat perubahan dibanding kita meminta-minta hal yang mungkin bukan otoritas kita. Dan benar saja, doa ucapan syukur 4 tahun yang sudah diberikan atau diucapkan oleh Pak Yusa, tidak hanya 4 tahun saja, bahkan sudah
berjalan bertahun-tahun sampai saat ini. Bahkan Angel yang dulu divonis sembuh, tidak bisa melakukan aktivitas, saat ini Bapak Ibu tahu sendiri, anaknya aktif, dapat melakukan aktivitas yang luar biasa. Suatu karya yang luar biasa saat kita mau tulus akan membawa suatu perubahan dibanding kita selalu mengharapkan apa yang tidak menjadi kehendak kita. Hal itu membawa perubahan kepada hidup saya secara pribadi, bahwa di dalam kehidupan rasa syukur, rasa ketulusan akan lebih berharga dibandingkan dengan apa yang kita punya saat ini. Engkau alasanku hidup, akan bersama-sama kita pujikan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun yang aku banggakan. Tiada satu pun yang aku banggakan. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah Karena hanya kasih-Mu Tuhan yang mengubah hidupku. Bahkan Engkau telah memilih kami untuk selamatkan hidup kami. Ini Tuhan hidup kami. Pakailah kami Tuhan sesuai kehendak-Mu. Pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sekali lagi lagu ini akan kita pujikan. Ini hidupku Tuhan. Pimpin jalanku. Kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku. Semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, Pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku Tuhan. Pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan
pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasanku hidup Tuhan. Engkau alasan sama, Engkau alasanku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya Yesus, haleluya. Mengucap syukur Tuhan, karena kami punya satu alasan saat kami hidup, yaitu adalah Engkau Allah yang hidup atas kehidupan kami. Engkau Allah yang satu-satunya dapat kami andalkan. Engkau Allah yang kuasa, Allah yang El Shaddai, Allah yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami, bahkan berkuasa atas hidup kami. Mengucap syukur Tuhan, kami punya Allah seperti-Mu, Allah yang dahsyat. Kami mengaku Tuhan, kami adalah manusia yang penuh keterbatasan. Kami mengaku Tuhan, kami tidak dapat menjadikan standar kesetiaan kami sesuai dengan standar kesetiaan Engkau. Bahkan kami mengaku Tuhan, keegoisan kami, keirian hati kami kadang masih membelenggu kami di dalam setiap kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan. Kiranya pada kesempatan pagi hari ini, di mana kami dapat menjadi utusan-utusan yang dapat menjadi agen perubahan masa kini. Kami dapat mengandalkan Engkau, Engkau yang memberikan alasan kami karena Engkau telah memberkati kami. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak mau berkat yang sudah kami terima pada pagi hari ini hanya untuk kami saja Tuhan. Namun kami rindu melalui kasih-Mu, melalui ketaatan-Mu, melalui kesetiaan-Mu dapat kami promosikan, dapat kami bagikan kepada orang-orang banyak, sehingga orang yang di luar sana dapat menerima terang yang bercahaya juga di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Delapan bulan sudah kami lalui. Bahkan virus pandemi ini tetap ada pada sampai saat ini. Namun kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau tidak akan membiarkan kami sendiri di sini. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menopang kami. Tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menghibur setiap kami, memberikan kesabaran kepada kami. Bahkan di saat kami memperoleh kesusahan atau kesukaran Tuhan, Engkau yang memberikan penghiburan kepada kami. Ucap syukur punya Allah yang luar biasa seperti-Mu. Haleluya Yesus. Yesus pegang erat tanganku, ku tak akan hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga yang mulia, ucap syukur pada kesempatan pagi hari ini.
kami dapat menyelesaikan ibadah kami. Kami dapat bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Kami dapat merasakan berkat yang sungguh luar biasa hadir di tempat ini, menjamah setiap kehidupan kami. Kami dapat bersama-sama melakukan pelayanan kami, dan kami juga dapat bersama-sama menerima hal yang luar biasa yang tidak hanya untuk kami sendirian saja Tuhan, namun kami rindu selepas dari tempat ini Tuhan, kami dapat menjadi pelaku dan juga kami dapat menjadi pengabar kasih Kristus ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah yang telah Engkau sertai pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, izinkan kami berdoa untuk jemaat-Mu. Kiranya pada saat ini Engkau yang akan menjamah, Engkau yang akan menaungi. Pada kesempatan pagi hari ini, kuasa-Mu tercurah untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang menjalani kesusahan atau menjalani kesulitan di dalam setiap pergumulannya. Engkau yang akan memberikan kedamaian sejahtera kepada kehidupannya, bahkan Engkau yang akan memberikan berkat tepat pada waktunya. Bahkan saat ini yang sedang bekerja, Engkau akan memberikan keberhasilan di dalam pekerjaannya. Saat ini yang menjalani studi, Engkau yang akan memberikan kesuksesan kepada studinya. Dan saat ini yang menjalani pergumulan atau menjalani suatu hal-hal yang mungkin menurut kami itu sesuatu yang tidak mungkin, namun kami percaya kami punya Allah yang luar biasa yang akan memberkati kami lebih dari apa yang kami bayangkan. Kami juga tidak lupa berdoa Tuhan untuk jemaat di Sidomoyo yang saat ini sedang sakit. Kiranya Engkau yang akan menaungi jemaat ini, Engkau yang akan memberikan pemulihan, Engkau yang akan memberikan kesembuhan, bahkan melalui perantaraan obat ataupun dokter yang sedang saat ini mereka terima, mereka memperoleh kesejahteraan, bahkan memperoleh kesabaran. Bahkan saat ini Tuhan Engkau limpahkan sukacita kepada mereka, sehingga di dalam menjalankan sakit yang ada pada tubuh mereka, mereka tidak senantiasa lesu, mereka tidak senantiasa bersusah payah, tapi Tuhan memberikan damai sejahtera kepada mereka, sehingga mereka dapat memperoleh kesembuhan pada saatnya nanti ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu jauh lebih besar dari apa yang kami bayangkan dan apa yang kami tahu Tuhan. Kami serahkan Tuhan sepenuhnya ke dalam Tuhan kuasa-Mu ibadah kami pagi hari ini, dan kami saat ini akan menutup ibadah kami. Kiranya Engkau yang akan memberikan damai sejahtera kepada kehidupan kami. Mari sedang jemaat kita pulang dan terima berkat-Nya. Tuhan-Mu memberkati-Mu, Tuhan-Mu melimpahi engkau dengan damai sejahtera, kasih karunia. Roh Kudus akan turun ke atas kamu dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus datang yang kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Immanuel. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan jaga kesehatan.